Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman mengikuti program yang insya Allah dari program ini kita akan saling berbagi, kita akan saling menasehati, saling mengingatkan gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah materi yang tidak hanya untuk kehidupan dunia kita ini, tapi juga nanti kehidupan di akhirat itu. Nah, salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, Nabi satu-satunya yang mungkin sangat kita rindukan gitu. Nabi yang sangat kita cintai karena atas apa yang dibawakan oleh beliaulah sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang luar biasa hingga saat ini. Bersyukurlah teman-teman, teruslah bersolat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, saya tidak akan panjang lebar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 7 keunggulan dari bisnis 3 aset. Apa 7 keunggulan itu? Yang pertama adalah dengan bisnis ini, dengan bisnis di Tira Satria Niaga ini, teman-teman itu bisa melakukannya kapan saja, di mana saja, karena bisnis ini sifatnya fleksibel. Teman-teman ketika ada waktu longgar, teman-teman bisa melakukannya, teman-teman bisa mempromosikannya gitu. Karena memang semuanya aktivitas kita ini sudah terhubung satu sama lain, terkoneksi dalam satu jaringan gitu, dalam satu jaringan yang biasa kita dengar dengan digital marketing gitu. Makanya fasilitasnya ada website gitu. Kita sudah difasilitasi dengan website, YouTube, channel Telegram, dan lain-lain sebagainya. Tinggal kita memanfaatkan apa yang kita miliki tadi, apa yang sudah diberikan oleh Tira Satria Niaga dan juga apa yang diberikan oleh tim CSC. Manfaatkan semua itu. Yang penting teman-teman bisa konsisten di dalamnya. Insya Allah dengan seperti itu, dengan konsisten melakukan berbagai kegiatan, istiqomah dalam menjalankannya, saya yakin suatu saat teman-teman bisa mencapai puncak-puncak kesuksesan di Tira Satria Niaga. Yang kedua bisa dikatakan tidak butuh modal. Kenapa saya bilang bisa dikatakan tidak butuh modal? Karena kalau teman-teman mengatakan bahwa HP itu bukan modal, pulsa itu bukan modal, wifi atau jaringan internet itu bukan modal gitu, maka saya bisa dipastikan bisnis ini tanpa modal gitu. Kenapa gitu? Karena teman-teman nggak perlu nyetok, ya. Teman-teman nggak diwajibkan untuk nyetok gitu. Kalau teman-teman mau nyetok ya silakan aja gitu ya, tapi tidak ada keharusan teman-teman mesti harus nyetok. Jadi tinggal promosi aja gitu. Promosi, ketika ada yang closing udah orderkan ke website, nanti setelah diorderkan gitu, hari Rabu, hari Jumat teman-teman sudah bisa gajian gitu kan. Artinya sudah dapat komisi dari Tira Satria Niaga. Itu. Jadi bisa dikatakan tanpa modal gitu. Karena hampir setiap orang saat ini mestinya, apalagi teman-teman ya yang itu programnya, pastinya sudah memiliki HP. Pastinya dalam kehidupan sehari-hari sudah punya internet gitu. Apalagi anak-anak misalnya yang daring itu kan butuh jaringan atau internet gitu. Dan saya yakin teman-teman, jadi ketika mau bisnis ini juga ya bisa dikatakan nggak butuh modal, Teman-teman mau suatu saat mau jadi EPC gitu kan, konsultan gitu,
di Tiga Rasa juga nggak butuh modal gitu. Jadi eh, apa ya, benar-benar hemat, benar-benar tanpa modal menurut saya. Ya, saya katakan ini bisnis ini tanpa modal. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah bisnis ini terus berkembang, terus di-upgrade gitu. Saya ingat sekali ketika awal-awal gabung di bisnis ini. Dulu produknya hanya beberapa aja gitu kan, hanya buku-buku ITL, kemudian buku-buku Musa Makomat, ya Musa Makomat for Kids waktu itu. Kemudian ya bisa dikatakan hanya beberapa aja lah gitu kan. Tapi ber apa ya, semakin berkembang, akhirnya sekarang produknya itu semakin banyak. Dan ini membuka peluang buat kita, membuka pasar buat kita untuk bisa membuka pasar yang lebih luas lagi. Jangan dijadikan dengan perkembangan ini jangan dijadikan menjadi alasan yang negatif buat kita untuk nggak produktif. Bingung, saya nggak bisa jualan, terlalu banyak produknya gitu. Enggak, justru dengan banyaknya produk ini itu menjadikan kita itu semangat mencari customer atau calon customer yang sesuai dengan passion kita itu. Teman-teman boleh kok, nggak harus jualan semuanya gitu. Teman-teman tinggal milih produk apa yang teman-teman minati gitu kan, sesuai dengan passion teman-teman gitu kan, sesuai dengan karakter masing-masing gitu. Ada yang suka kosmetik, oke, disediakan kosmetik. Ada yang suka dengan media edukasi, oke, kita sediakan media edukasi gitu. Ada yang suka dengan home living gitu kan, yang suka masak-masak dan seterusnya, oke, disiapkan semuanya. Jadi ini membuat bisnis ini terus berkembang. Nggak hanya dari produk aja teman-teman, itu tadi hanya dari produk aja gitu. Tapi dari segi sistem mekanisme yang ada di Tirasa juga itu di Tirasa Trianiaga itu juga semakin dikembangkan gitu. Dulu ya, zaman dulu 2014-an itu, ketika kita mau beli, mau order, itu mesti nulis manual gitu kan, harus ke kantor cabang gitu kan, terus order gitu. Sekarang itu nggak butuh lagi yang seperti itu teman-teman. Teman-teman tinggal masuk di aplikasinya, order, udah dikirim gitu kan. Dan ini sesuatu yang bagi saya itu sangat mudah gitu. Itu sesuatu yang sangat mudah gitu. Jadi terus berkembang gitu. Sistem yang kita berikan, mekanisme yang terus di-upgrade itu lebih kepada gimana caranya supaya mitra kita, baik itu mitra maupun EPC kita, konsultan kita itu semakin dimudahkan gitu kan, semakin dimudahkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, jenjang karir yang jelas gitu. Jadi bisnis ini itu juga ada jenjang karir teman-teman. Sebagaimana ketika misalnya dulu saya di perusahaan ada istilahnya penyuluh gitu kan, ada juga namanya mandor, mulai dari buruh, kemudian ada mandor, kemudian ada supervisor gitu kan, kemudian ada manager, kemudian ada general manager gitu kan, kemudian di atas bisnis unit gitu kan. Nah, di kita itu juga ada, di Tirasa Trianiaga juga ada gitu kan, teman-teman, mulai dari mitra gitu kan. Mitra itu kenapa sih saya harus mengawali dari mitra gitu ya, karena ya tadi kita mesti berawal dari bawah gitu ya. Kita benar-benar didik diri kita gitu supaya bisa ketika suatu saat teman-teman mau upgrade menjadi konsultan, menjadi EPC, itu boleh saja gitu. Itu boleh saja, dan syaratnya nggak ribet-ribet amat gitu, nggak ribet-ribet amat. Yang penting teman-teman sudah produktif gitu. Nah, mulai dari mitra, kemudian jadi EPC gitu kan, Educational Product Consultant, kemudian ada nanti namanya distributor, Educational Product Distributor, EPD. Kemudian dari EPD itu bisa naik lagi menjadi GEPD. GEPD itu Group Educational Product Distributor atau JEPD. Nah, setelah JEPD udah itu batas tertingginya. Ya sama dengan tadi, mungkin dari
buruh gitu ya, bukan buruh ya, karyawan, kemudian eh, kemudian mandor, kemudian supervisor gitu kan, kemudian manager, kemudian general manager gitu kan. Nah, itu mungkin yang paling paling tinggi. Ya sama dengan JPD itu mungkin mungkin JM lah mungkin ya. Dengan bahasa yang berbeda gitu. Nah, itu jenjang karir di bisnis ini ada gitu kan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman suatu saat teman-teman bisa meniti jenjang karir yang lebih tinggi. Dan apa namanya, sama sih juga dengan di luar sana ya, di pasar-pasar misalnya itu ada pedagang ecer gitu ya, kemudian ada nanti agen, kemudian dari agen itu ada distributor gitu kan, dari distributor itu ada pedagang besar gitu, kemudian ada importir dan seterusnya ya, kayak gitu levelnya di bisnis kita yang seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman, ketika mau berkarir di bisnis ini itu juga sangat terbuka lebar ketika teman-teman kepingin atau punya impian untuk berkarir di bisnis ini. Insya Allah seperti itu, dan kami siap membantu teman-teman. Nah, itu yang keempat. Yang kelima itu tidak perlu urus hal-hal teknis yang pada umumnya pedagang-pedagang online atau penjual-penjual online itu melakukannya. Apa saja itu? Misalnya packing gitu kan, teman-teman nggak perlu urus packing gitu kan, nggak perlu, karena barang nggak ada di kita gitu kan, barang ada di gudang kita gitu. Jadi sebenarnya teman-teman itu punya karyawan gitu ya, udah punya karyawan itu untuk ngurusi packing itu gitu kan. Dalam hal ini Tira Satria Niaga gitu kan, dalam hal ini karyawan dari Tira Satria Niaga gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ngurus, teman-teman nggak perlu ke ekspedisi untuk ngirim, nggak perlu gitu, karena ada tim khusus untuk pengiriman gitu kan. Tinggal cek resi order, nanti akan keluar resinya, teman-teman tinggal mengawal di sistem tadi yang sudah disiapkan gitu. Jadi nggak perlu ngurus hal-hal yang teknis itu. Kemudian apalagi hal-hal yang teknis yang misalnya gini, teman-teman, kalau misalnya kita jualan sendiri, kita itu akan mesti memikirkan produk apa yang lagi viral, produk apa yang lagi terjual, mudah terjual gitu kan, yang lagi boomingnya gitu. Nah, itu ketika kita jualan sendiri itu pasti akan memikirkan hal-hal yang itu gitu, hal-hal yang teknis itu. Tapi kalau di kita itu sudah timnya sendiri gitu kan, sudah ada di Tira Satria Niaga yang memikirkan itu gitu. Kita tinggal jualan aja, kita tinggal promosi aja produk yang sudah ada gitu. Harga pun nggak perlu kita tentukan harganya berapa gitu kan, karena harga juga sudah ada, sudah ditentukan oleh Tira Satria Niaga. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak perlu mengurus hal-hal yang teknis yang menguras tenaga kita, teman-teman. Itu kelebihan dari Tira Satria Niaga. Yang keenam, bisnis tim. Nah, saya katakan bisnis ini real bisnis tim, teman-teman. Jualan kita itu juga jualan tim. Kenapa saya bilang gitu? Maksudnya gini ya, jualan tim itu. Kita mau jualan itu kan butuh amunisi. Nah, contoh amunisi ya. Amunisi itu contoh misalnya gambar. Jadi ketika teman-teman nggak disediakan fasilitas misalnya gambar, markom gitu kan, marketing komunikasi, kita singkat dengan markom gitu. Kalau teman-teman nggak ada bahan untuk promosi gitu, gimana mau mempromosikan gitu kan. Nah, padahal kalau di online, bahan yang paling kita butuhkan itu adalah markom tadi itu. Copywritingnya baik itu dalam bentuk gambar, kemudian dalam bentuk copywriting gitu. Jadi itu sangat kita butuhkan gitu. Coba bayangkan kalau misalnya teman-teman nggak punya tim gitu, mau kerjakan sendiri gitu kan, buat copywritingnya sekian menit, buat fotonya, editing fotonya itu berapa menit gitu kan. Kalau yang pemula bisa jadi itu beberapa jam gitu kan. Tapi coba kalau misalnya kita ada tim, kita bisa saling kerjasama. Oh, foto ini bisa dipakai si A, si B, seterusnya gitu. Nah, itu yang menyebabkan bisnis ini mudah gitu. Mudah untuk kita jalankan gitu. Baik teman-teman yang sibuk dengan karirnya misalnya sebagai karyawan, mungkin lagi sibuk ngajar misalnya, atau mungkin sibuk dengan anak-anak kita yang lagi daring misalnya.
insya Allah nggak menghambat gitu kan. Dengan bisnis kita ini justru itu memberikan sebuah aktivitas yang positif buat kita gitu ya, aktivitas yang positif buat kita teman-teman. Jadi insya Allah sangat sangat unggul gitu. Bisnis ini sangat mudah untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu adalah bisnis ini bisa diwariskan gitu. Bisnis, saya ulangi ya, yang ketujuh, bisnis ini bisa diwariskan. Ketika teman-teman nanti nggak ada gitu kan, ketika teman-teman nanti meninggal misalnya, maaf ya, ketika kita, karena kita tahu ya, saya sendiri nggak tahu ajal itu kapan akan datang gitu kan. Hidup kita ini kapan akan berakhir. Nah, kalau misalnya bisnis ini nggak bisa diwariskan, misalnya kita bisnis di luar itu nggak bisa diwariskan, maka ya udah hilang begitu aja gitu kan. Tapi dengan ini dengan sistem yang ada di kita di Tira Satria Niaga ini teman-teman bisa wariskan kepada anak cucu kita gitu. Kepada suami misalnya, kepada suami, oh nanti meninggal yang jalan siapa? Suami gitu. Jadi namanya tetap ada di Tira Satria Niaga. Walaupun memang ya tetap real jualan gitu ya. Jadi kalau misalnya suami nanti nggak bisa jualan, ya nggak bisa jalan gitu. Karena memang bisnis kita ini murni jualan teman-teman. Bisnis kita murni jualan. Saya ulangi ya, bisnis kita murni jualan. Jadi kalau teman-teman nggak jualan, ya nggak bakal dapat pendapatan gitu kan. Kalau nggak jualan, ya nggak bakal bisa menghasilkan uang gitu ya. Makanya walaupun bisnis ini bisa diwariskan, tapi tetap nanti mesti tetap jualan. Insya Allah seperti itu. Itu 7 keunggulan dari bisnis Tiga Raksa ini yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan seksama. Saya ulangi ya, yang pertama itu bisnis ini bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Yang kedua, bisnis ini bisa dikatakan tidak butuh modal atau tanpa modal. Yang ketiga, bisnis ini terus berkembang dan terus di-upgrade gitu kan. Baik dari produk maupun sistem atau mekanisme yang ada di Tira Satria Niaga. Yang keempat, jenjang karir yang jelas. Yang kelima, tidak perlu urus hal-hal teknis. Yang keenam, bisnis ini bisnis tim, nggak kerja sendiri gitu. Yang ketujuh, bisnis ini bisa diwariskan kepada keluarga kita. Insya Allah seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di inspirasi berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.